Silakan masuk, Dendi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Saya mau cerita, Bu. Ya. Kalau merasa guru matematika itu tidak adil sama saya, Bu. Guru itu mengadakan les di rumahnya. Semua siswa ikut, kecuali saya. Saya tidak nyaman, Bu, ketika guru itu menyindir saya karena tidak ikut les. Saya merasa nilai saya berbeda dari siswa yang lain karena tidak ikut les. Oh, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Terus masih ada lagi enggak yang lain yang ingin disampaikan? Hanya itu, Bu. Oke lah. Baiklah ya kalau begitu. Kita bicaranya agak lama, bisa? Ya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu pelajaran apa itu nak yang kamu bermasalah itu? Pelajaran matematika, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, yang paling membuat kamu tidak nyaman itu yang mananya? Tadi Ibu dengar ya nilainya atau guru yang menyindir? Nilai saya, Bu, berbeda dengan siswa yang lain. Selama ini nilaimu berbeda itu maksudnya bagaimana? Nilai saya lebih rendah dari teman yang lain, Bu. Oh, kira-kira yang membuat rendah itu apakah karena semangat belajarmu atau memang materinya yang kurang kamu pahami? Atau perasaan kamu saja? Sebenarnya materinya, Bu. Ada sebagian yang saya mengerti, ada sebagian yang kurang mengerti. Oh, yang membuat kamu susah paham dalam belajar itu apa sebenarnya? Karena saya tidak ikut les, maka saya tidak nyaman belajar dengan maka semua yang pelajaran itu tidak dapat saya pahami. Oh, begitu ya. Apakah itu tidak perasaan kamu saja? Ibu ingin tahu bagaimana respon guru matematika itu saat kamu bertanya tentang materi ketika kamu belum paham saat belajar. Itu respon yang baik, karena jelaskan lagi yang saya tanyakan. Oh, begitu. Karena guru itu ada merespon dengan baik apa yang kamu tanyakan, apakah itu bukan suatu hal yang adil? Iya, Bu. Berarti saya harus merubah pola pikir saya. Pola pikir yang bagaimana ya nak yang kamu maksud? Saya tidak boleh berpikir itu tidak adil hanya karena saya tidak ikut les. Oh, bagus sekali nak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu sudah merubah pola pikirmu bahwa guru itu bukan tidak adil, hanya perasaan kamu saja. Karena kamu tidak ikut les yang telah membuat nilai kamu rendah dari teman yang lain. Yang pertama, saya berpikir damai dengan saya serta berpikir positif terhadap guru itu. Oh, bagus sekali nak. Dengan kamu berpikir seperti itu, kamu akan merasa nyaman dalam belajar. Lalu, apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan agar bisa membuat nilaimu lebih baik? Saya akan mengikuti pembelajaran dengan maksimal tanpa merasa berpikir negatif dengan senang hati. Di samping itu, saya akan belajar bersama dengan guru dengan nantinya dia kan dia ikut les. Oh, bagus sekali nak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu sudah merubah pola pikirmu bahwa guru itu bukan tidak adil, hanya perasaan kamu saja. Karena kamu tidak ikut les ya tadi, kamu sudah menjawab. Yang pertama, kamu akan belajar dengan Nadila ya. Di sini ibu akan bertanya lagi. Ya. Kenapa harus dengan Nadila kamu belajar? Nadila pintar, Bu, dekat rumah saya. Dan saya sering belajar bersama dengan Nadila. Dia ikut les juga, Bu. Oke, ibu mau tahu. Kira-kira kapan kamu akan belajar dengan Nadila? Nanti, Bu, setelah pulang sekolah saya akan ikut Nadila dan membuat rencana kapan kami belajar bersama. Oh, ibu mau tahu juga. Jadi prioritas kamu belajar dengan Nadila itu apa sih? Dia ikut les, Bu. Jadi dia tentu telah banyak belajar materi itu. Di samping belajar itu dengan Nadila saya merasa nyaman karena dia juga bercinta matematika. Oh, benar. Jadi prioritas kamu dari Nadila kamu sampaikan itu ya nak. Jadi apa? Jadi berarti prioritas kamu dengan Nadila itu kamu merasa nyaman ya belajar dengan dia, di samping dia itu pintar, dia juga les. Sekarang ibu mau tanya, apalagi yang membuat kamu nyaman dengan Nadila tersebut? Atau apa yang kamu jawab tadi sudah bagus. Berarti kamu sudah merasa nyaman belajar dengan Nadila ya. Berarti kamu bisa ya mempelajari materi yang kamu rasa tidak paham saat PBN dengan guru. Nah, kamu nanti akan belajar dengan Nadila karena Nadila sudah mendapatkan les dan dia juga pintar. Nah, sekarang kira-kira apa lagi yang akan kamu lakukan? Atau apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan dengan Nadila tersebut? Saya akan belajar dengan Nadila. Bilang sekali ada pelajaran matematika, saya akan belajar ke rumah Nadila.
belajar dengan Nadila, yaitu mempelajari materi yang belum paham dan mempelajari materi yang Nadila dapat di les. Oh iya ya. Jadi kamu belajar dengan Nadila. Apabila hari itu ada belajar matematika, maka sepulang sekolah kamu akan merencanakan akan belajar dengan Nadila materi-materi yang telah dipelajari serta materi-materi les yang didapatkan oleh Nadila. Begitu? Ya, Bu. Ada lagi yang akan kamu lakukan, Nak, agar kamu dapat memahami materi dari guru matematika selain dengan belajar dengan Nadila sepulang sekolah? Ada, Bu. Saya juga akan ulang soal-soal yang berkaitan dengan materi di rumah. Oh, bagus sekali. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan semua rencanamu? Saya akan minta Nadila, Bu, mengingatkan saya karena dia teman saya yang paling saya senang dengan matematika karena saya belajar bersama dan saya merasa senang belajar matematika ini lagi untuk pasangan negatif. Oh, berarti kamu sekarang sudah mendapatkan solusinya ya terhadap masalahmu. Berarti kamu tidak lagi berprasangka negatif kepada guru, belajar dengan nyaman karena materi-materi yang ketika PBM tidak dapat, kamu belajar bersama dengan Nadila, terus mengulang materi-materi di rumah. Maka perasaan itulah nanti akan kamu bawa ke dalam kelas. Sehingga kamu tidak merasa lagi ya, merasa disindir oleh guru karena kamu tidak ikut les, kamu sudah bisa menyamakan materi dengan teman-temanmu. Apakah begitu? Ya, Bu, Ya. Baguslah, Nak, berarti idemu itu ya sangat baik sekali dan Ibu yakin kamu bisa melakukannya. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Satu lagi ini mau nanya nih sebelum mengasih komentar untuk menambahkan. Di sini kan isi permasalahannya kan anak itu dengan perasaan dia, bukan? Iya, perasaan dia saja, dia kan bercerita. Iya itu, Bu. Jadi kan tapi Yulia yang tangkap di sini dari tadi mungkin Yulia yang sendiri atau gimana atau nggak tahu juga sih. Tapi yang ditangkap dari tadi orang di sini lebih ke cara mengatasinya, gimana ya, mengoreksi cara belajarnya gitu. Bukan masalah ketidaknyamanan dia gitu. Tapi tadi Ibu mengorek punya apa? Kenapa dia tidak nyaman? Karena perasaan dia, itu jawabannya. Perasaan dia, kenapa perasaannya bagaimana? Dia berpikir negatif. Karena dia satu-satunya kan itu katanya. Dia satu-satunya tidak ikut les, maka dia timbul pikiran negatifnya. Seolah-olah guru bicara, dia merasa tersindir. Otomatis lah ditanya lagi, kenapa harus seperti itu? Karena teman-temannya tentu mendapatkan materi, larinya tentu ke pembelajaran ya, karena berprasangka negatif, makanya tentu tidak nyaman dalam belajar. Kalau sudah tidak nyaman, berarti tidak akan full, tidak akan maksimal mendapatkan pembelajaran. Kalau sudah tidak maksimal, berarti tentu saja nilainya rendah dari temannya. Sudah 2 kali kena dia. Yang pertama, dia tidak ikut les, berarti walaupun les ini tidak menjamin 100%, tapi teman-temannya sudah duluan dapat dari dia. Yang kedua, dia sendiri yang punya masalah dengan dirinya. Dia sendiri yang merasa tidak nyaman. Karena dia kan cerita dia saja, padahal katanya tadi, kalau yang coach Ibu, katanya tadi saat dia bertanya pada guru, dijelaskannya oleh guru sebaik mungkin. Malah diulangnya supaya dia paham. Berarti kan guru itu sudah adil gitu. Terkecuali tadi kalau si coach menjawab, ketika dia bertanya, dicuekin oleh guru, berarti di situ bisa dikatakan tidak adil. Jadi kan dari jawabannya tadi, dia menjawab, pernah nggak Ananda bertanya ketika belajar? Pernah, Bu, bagaimana tanggapan guru itu? Ada, Bu, dijelaskannya, Bu. Nah, malah diulangnya kan, berarti di situ kan adil. Dia sendiri menyadari bahwa itu sudah adil gitu. Ya, dan ditambah lagi tadi kan ini tadi kan namanya juga berpikiran ya udah berarti saya berpikiran positif, Bu. Iya. Akan tidak nyaman juga. Dia menghilangkan rasa tidak nyaman tadi. Tapi di sini nangkap di sini sebagian besar murid, berarti ada juga yang enggak gitu. Tapi di dalam soalnya hanya dia saja yang tidak. Baca soalnya kembali. Ya, di sini bahas dan sebagian besar murid di kelas mengikuti privat tersebut, kecuali murid tersebut. Berarti kan sebagian besar enggak otomatis tidak semuanya. Iya, tapi di soalnya yang yang dia tampilkan sebagian besar kebetulan di kelas itu dia saja sendiri. Jadi kan guru itu mengajar kan tidak satu kelas. Yuli yang miskomunikasi ya, Bu, misbaca gitu. Masalahnya di belajar sini sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut gitu. Berarti sebagian besar gitu. Ini memang mungkin sebagian besar tidak mengikuti. Yang mengikuti sebagian besar. Mungkin ada beberapa orang. Cuman yang itu makanya ditangkap itu gitu. Yang baper ini si anak ini. Iya, yang merasa itu yang kok. Cuman tadi yang ditangkap kan ini kan itu misinya itu tadi kan. Apakah cuma anakku seorang sih enggak, makanya perasaan baper gitu kan. Atau ada yang anak enggak tapi sering baper. Ya, kalau yang perasaan baper berarti dia saja. Karena cerita dia gitu. Iya. Kemarin kan sudah didudukkan. Ya, sudah didudukkan kemarin. Kemarin kan mispersepsi. Ya, kebetulan ini kemarin tuh pas itu masalah di keluar, Kak. Masalahnya jaringan gagal. Oh ya. Jadi kemarin tuh masalah kasus 2-nya adalah perbedaan persepsi kan? Ya. Ya kan, kasus 2 dan kasus 3 tuh intinya perbedaan persepsi kemarin. Makanya itu yang diluruskan kemarin. Kenapa perbedaan persepsi? Makanya solusinya adalah positive thinking yang tadi gitu. Nih, Ibu baca soalnya ya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuat les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, ada penegasannya, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Itu katanya. Bilangnya ke sebagian besar,
Atau Ya. mungkin harusnya salah Kecuali, itu katanya di nah, sini. ada soalnya di halaman 4 Artinya semua anak mengikuti les privat kecuali murid baru dia sendiri yang tidak. Berarti kecuali dia gitu. Salah redaksi juga kan. Iya, Kak. Kok rata-rata suruh Dendi lagi? Iya, redaksinya juga salah kalau sebagian besar, tapi ada beberapa yang ditinggalkan. Ada beberapa yang makanya Yuli tadi takutnya betul tadi Yuli buat skenario ada yang salah tadi Kak gitu kan. Makanya dia bertanya dengan teman yang lain yang tidak sama ikut apakah perasaan seperti ini juga gitu kan. Ternyata tidak, ternyata dia sendiri yang baper gitu kan. Itu pas yang punya Bu Yuli tadi, Yuli dia sendiri yang tidak ikut. Nah itu makanya Yuli mungkin ini gimana gitu. Karena ini waktu kemarin itu pas menjelaskan kami gua masuk mama jadi kurang paham. Iya. Kalau kakak baru nggak karena Bu Juli bilang kecuali dia sendiri, baru nggak kakak ngomong dia sendiri. Iya, Tahu kecuali juga, dia tapi setelah Bu Juli baca baru nggak. Kalau tadi sebelumnya memang tidak nggak gitu kan. Kalau kakak pikir tadi memang sebagian besar dan ada berapa gitu. Tapi karena tadi Bu Yuliani baca soalnya aja ternyata ada kata Kecuali murid tersebut gitu. ternyata memang dia satu baru Ya. ngerti juga gitu, baru tahu Murid juga. tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid. Ya, semua Tapi murid kalau kelas dalam 10 kata-katanya tadi Yuli udah baca kan Kak. Itu dari coba Yuli minta tolong baca tadi sama yang lain kan. Yuli masalah tadi ini ada 2 orang yang baca tadi emang nangkapnya kayak gitu, berarti ada yang enggak gitu. Karena di sini ada tulisannya sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Jadi kebetulan di kasus ini murid itu yang mengadu, makanya ada kecuali murid yang mengadu tuh. Tapi yang lainnya mungkin bisa juga enggak gitu. Tapi dia yang baper Enggak. sendiri. Gitu. Enggak, ini bukan masalah mengadu ini. Kalau ini masalah perasaan gitu. Iya, maksudnya mengadu, maksudnya bercerita gitu masalahnya yang dirasakannya kayak gitu, bukan mengadu gitu, bercerita gitu. Kalau William masih tadi kan kalau soal ceritanya semuanya udah dilihat dan mencapai pola ceritanya semua pas tujuan, udah Iya, tujuan apa tujuan dilakukan udah ada disampaikan semuanya. Pas identifikasi udah kenapa dia tidak nyaman, kenapa ini harus ada jelaskan semuanya tadi. Pas rencana aksi tadi ada beberapa malah ada detail rencana aksinya gitu kan sampai itu namanya misi pola belajarnya di mana gitu kan. Terus yang pas tanggung jawab tadi udah dilihat udah ada nama komitmennya masing-masing gitu. Semuanya bagus kan? Ya, Ibu ngamati juga tadi, Ona, Yuli, Adendi, semuanya sudah ada tuh unsur ceritanya. Mulai dari yang pertama itu sudah teridentifikasi ya, teridentifikasi permasalahannya, sudah tuh sudah Ibu lihat juga tadi ya. Nih, Ibu nih kalau nih, tadi, jadi tujuannya sudah terlihat itu, teridentifikasi, sudah ada rencana aksinya, terus tanggung jawab dan komitmennya sudah disampaikan oleh coach sendiri gitu. Bu, Ya. di lembaran itu kan ada penilaian, kita kan penilai juga. Ya, nanti kita share ya. Kata Ibu Titi tadi ya kita isi. Berarti Kita kasih nilai juga. enggak, tadi Enggak, komentar Kan kita saja. yang ngasih nilai Kak, kita Komentar ngasih aja nih. lembaran pengamatan aja. Karena di situ kan observasi ya, nah di atas lembaran itu di bawahnya kan ada poin-poin gitu. Jadi berarti kan kita nggak ngasih poin-poin itu kan, cuma komentar aja kan. Komentar aja. Ya nih. Iya. Kan nah, Nggak kelihatan Bu, tapi ya berarti dia kelihatan. So mana Ibu nak bantu ketampak saja, Ibu pakai belakang gua. Ya. Kayak rasanya komentarnya. Kalau ini bagusnya ini di apa aja ya? Diketik aja Nana. Terus kalau diketik sudah jadi Word nanti kita kirim aja. Halo, Ada emang dari kelompok 2 sudah Oh, iya. selesai semuanya? Iya. Sudah Bu, Sudah, oke. Masih ada waktu menunggu ini kelompok 1 menbumnya belum selesai, masih ada proses yang takut mengganggu kalau kita masuk. Silakan waktu ini dimanfaatkan untuk merefleksi. Tadi penjenengan sudah berempat sudah berpraktek. Tadi refleksi berbagi pengalaman. Kan tadi ternyata saya merasa hilang R-nya ya, saya hilang A-nya ya. Oh iya saya kok hilang tadi udah di konsep kok jadi itu. Umpamanya silakan saling berbagi, saling sharing dulu. Dimanfaatkan waktu ini. Sebelum kita kembali ke mentum karena kelompok 1 belum selesai. Kita tunggu dulu kelompok 1 selesai untuk kembali ke mentum. Gitu ya, Bapak silakan. Iya, Kona, Yuli, Dendi. Ternyata menjadi coach ini ya, kita harus punya ilmu juga ya. Nggak bisa asal arah-arahan saja. Kalau kita tidak tahu apa yang mesti kita kukuhkan begitu. Tentu kalau rasanya kalau menjadi coach ke siswa, oke lah ya. Tapi kalau coach ke teman sejawat ini perlu juga tantangan sepertinya. Yang menurut S3 ya. Hah? S3 itu kan kita sudah memberikan. Iya, iya. Itu mungkin perlu berbagi juga. Nanti di akan berbagi kita. Gimana pengalamannya yang kelompok 3 itu ketika kita itu membantu rekan sebagai coach dengan rekan. Iya. Kalau kelompok 1 dan 2 kan dengan siswa ya, dengan apa kuncinya itu kita mungkin